So let's talk. Kita mau kenalin dulu konten kita ini adalah Dekade Talks. Aku nggak bakal monolog sendiri aja nih kayak orang gila kayak di nggak ada yang jawabin. Di sini ada narasumbernya, ya bukan narasumber juga ya teman ngobrol lah. Namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Gede Irwan Mahendra. Asik. Biasanya dipanggil Gede aja. Oke. Kita tos-tosan dulu. Apa Tapi itu? tos-tosannya pakai siku kan? Segini. Kopi. Oke. Siap. Iya kan, bener kan? Oke. Bener ya. Sosial apa? Social distancing, social distancing bener tuh. Nah, untuk membuka awal ini ya kita ngobrolnya santai dulu sih. Apa tuh? Perkenalkan dulu deh. Kamu basicnya apa? Gimana sehari-harinya? Terus bergerak di bidang apa? Fokusnya gitu-gitu sih. Kalau aku sih lebih ke bidang olahraga, ke sepak bola. Ya. Karena dulu sempat ada kisruh dengan di tahun berapa itu sempat stop juga kan, setahun lebih. Aku ambil alih ke dunia futsal. Nah, itu kan lebih beda tuh, Iya, beda. benar. Dengan dari segi Benar. sentuhan, dari tekniknya pun juga beda. Jumlah pemain pun berbeda kan. Betul, futsal dan sepak betul, bola, ya betul. benar. Ini ngomongin sepak bola nih, dan juga ngebahas soal isu hype-nya soal penyakit coronavirus ya, Ya. yang ngeganggu semuanya nih. Pasti. Otomatis kamunya yang memang suka banget sama bola, pasti kangen nih yang namanya pertandingan bola. Apalagi di TV nggak ada nih. Di TV nggak ada pertandingan bola. Asli sih. Disuruh di rumah aja. Terus ya kali kita nonton pertandingan dark Siaran ulang. shoot yang kayak gitu kan Iya, kita suka bola. Cuma sekedar highlight gitu Iya ya. benar. Nah jadi yang mau aku bahas tuh karena juga Liga Italia, Inggris, Jerman dan lain-lain itu dipospon tuh, ditunda dulu lah. Iya, Bahkan Champions League pun juga ditunda nih. Menurutmu apa yang kamu kangenin waktu nonton bola di TV ataupun di stadion ya? Kalau di tribun ya. Kalau di tribun tuh lebih kayaknya suara supporter. Ya benar. Pemain ke-12 Benar, itu sih. benar. Yang paling so ide tuh. Nah, Kamu kok ngopernya ke situ salah? lebih pintar dari Ya, pelatih. Bener. Itu Kenapa lebih enggak kasih baju aja? Kamu yang main nah, kamu di komentar terus. Biar digaji aja udah sekalian, biar aku yang komentari kamu. Kamu manasan di ujung sana. Iya, Ya, benar. Kebanyakan kayak gitu sih. Ya, benar. Tapi identiknya sih itu. Ya, benar. Euforia stadionnya lah ya, Betul. atmosfernya, red flare, smoke, apa gitu. Yang gitu-gitu sih, bener kan? Itu lebih dominan aku ke Itali sih. Ya. Liga Itali. Iya, Euforia benar. penonton dan tipikal Liga Itali kan keras. Nah, ya itu benar. Dan juga menurutku Liga Italia itu tuh kompetitif, sepak bolanya bagus, dan juga kreativitasnya juga jalan. Karena supporternya tuh bukan sekedar mendukung teriak ayo menang aja nih. Oh, Tapi juga sebelum pemain masuk pun tuh mereka bikin koreografi, bikin koreo, bikin kayak embel-embel apa gitu yang menunjukkan kalau mereka ini solid banget nih sebagai supporter bola dan loyal. oh, itu yang aku rasakan juga sempat Pit. Itu yang sempat aku rasakan. Kok kamu tahu namaku? Kan Oh, kita iya. belum kenalan. Oh, Aku kan tahu namamu aja. Kok kamu manggil aku Pit? Nah, bener kan? Lanjut. Bener. Itu langsung di-cut. Langsung dipotong. Iya benar, lanjut. Nah, itu termasuk yang pernah aku rasain juga nih. Iya benar. Pas lagi warming up tuh, pas lagi pemanasan, supporter juga ikut. Ibaratnya mereka pemanasan lah buat kick buat off, yel-yel. buat kick off. Jadi seolah-olah pemain tuh balik ke locker room tuh punya motivasi lebih lah buat ke lapangan. Ini Gitu. aku main harus bener-bener nih karena ditonton. Iya. Gitu ya. Benar. Dan juga itu pun kalau main di kandang tuh lebih apa ya? Suasananya beda banget ya. Beda, karena kan pasti. mainnya di kandang sendiri, kandang ditonton sendiri. sama warga sendiri pun Asli, gitu. pasti. Iya. Ini karena emang corona lagi belum kelar-kelar juga ya. Kita kan nggak tahu nih kelar kapan nih. Semoga cepat aja. Iya, semoga cepet aja sih. Karena aku juga kangen nonton bola. Karena aku juga fans sepak bola juga nih. Apa tuh? AC Milan. Iya. Nah makanya aku nih jadi kangen nonton bola, kangen Milan kalah aja sih
karena kebiasaan kalah gitu loh. Sampai bosen gitu. Iya, sampai bosen nih, nggak berharap menang, tapi yang penting lihat Milan main itu udah seneng sih. Sekarang malah jadi mau nonton apa, masa ya kali aku nonton golf, Kayaknya karena udah aku nggak ngerti. Kayaknya udah hampir 2 bulan. Iya. Hampir 2 bulan liga, semua liga mungkin ya. Benar. Semua liga. Tadi aku baru cek di Google juga, ternyata dari resmi dari FIFA sendiri itu keputusan final untuk masalah corona ini nih udah di cancel semua liga-liga yang ada di dunia dari bulan Februari. Februari itu ya. Iya. Itu juga kayaknya dampak dari manajemen klub apa juga. Benar, karena impactnya kan gede banget tuh. Otomatis stadion gede yang kapasitasnya 50.000 lebih, orang berkumpul, satu orang positif ya positif semua sih. Nah, ya kan? iya sih. Benar-benar. Dengar-dengar kayak Liverpool tuh batal apa enggak tuh? Iya bener ya. Gelarnya ya. tuh. Enggak. Sebelum itu aku mau tanya dulu, klub favoritmu apa? Bayern Munchen sih. Bayern Munchen. Bayern Munchen. Oke, Bayern Munchen. Nah, yang kita bahas nih Bayern Munchennya ya. Sejak kapan suka Bayern Munchen dan kenapa? Kalau aku Munchen Karena PS1. enggak sih, PS2. Oh, PS2. Rubennya bos. Ruben sama Ribery. Ya, apalagi kalau merah. Itu benar, sudah benar. selesai. Iya, Pokoknya benar, bolanya benar, aja benar, udah. benar. Iya. Nah, itu sekitar kelas 3 SMP nggak salah. Oh, kelas 3 SMP. Kelas 3 udah suka SMP bola, ya. dan itu kenapa ke Munchen karena posisiku juga di itu tuh kiper. Aku mengidolakan Manuel Neuer Di Bayern Munchen. di Bayern Munchen. Jadi cita-cita pemain bola itu tuh tumbuh karena suka nonton bola juga kan. Dari orang tua juga sih. Berawal dari dibelikan baju lah. Dibelikan baju bola. Iya, berawal dari belikan baju. Pertama tuh Inter malah. Oh, Inter. Inter. Oh, musuhnya Milan dong. Yoi. Nah jadi ngobrol kita nih. Soalnya kita bermusuh. Aku Milan, kamu Inter beda. Aku Inter sempat di kelas 2 SD. Oh, gitu. Tapi sudah Udah enggak? mualaf kan. Mualaf ke Munchen. Mualaf ke Munchen udah dong. mualaf, Iya. iya. Iya, benar. Nah, terus juga aku mau ngebahas nih. Ada cerita lucu nih soal bola ya. Ada. Ya kalau kamu kan emang gara-gara nonton bola nih. Iya. Nonton Bayern Munchen main, lihat mainnya bagus, juara, terus oh jadi aku idolaku nih Bayern Munchen nih. Oh iya. Jadi ada titik temanku nih lucu banget ceritanya nih. Apa tuh? Dia itu tuh pengen main bola dan dia suka bola nih. Terus dia minta ke orang tuanya nih, "Bu, beliin aku baju bola dong." Oh iya besok beliin ya. Besok mamanya ke pasar. Terus Balik-balik beli tapi baju tapi gambarnya bola. nggak ada jersey, lambang klub. Bukan jersey bola tapi baju gambar bola. Sampai di titik itu sampai sekarang dia trauma nonton bola. Trauma nonton bola dia. Mungkin gara-gara itu ya. Iya. Mungkin Psikisnya kena nih. kenapa aku pengen juga jadi main bola tuh dulu aku apa sih bahasain anak gawang yang ngambilin bola tuh, yang ngambilin bola, ball. Ballboy. Nah, itu dulu aku di situ tuh. Terus kita yang megang bendera ke tengah lapangan. Oh berarti kamu sekolah bola? Enggak, sekolah bola. Sekolah bolanya di mana? Aku sekolah bola di Akademi Sepak Bola Harbi. Oh Harbi. Ya betul. Nah, dari usia berapa? aku masuk di situ usia 14 tahun. Nah, sebelumnya tuh aku di SB Pusam. Oh Pusam. Pusam. Dulu tuh dulunya bukan kiper juga sih. Tapi bukan Busam. Pusam kan? Bukan Busam. Jualan dong. Jualan dong kalau di Busam. Tahu-tahu mainannya Busam. Busam. Sis ini ada baskom 30.000 anti-batin. Yang balesin apa? Pakai stiker. Ayo perang gambar. Iya, itu. Kirim-kiriman gambar nggak jelas. gambar. Nggak jelas. Sama juga makin kesini sih kalau ngomongin Busam ya. Ngomongin Busam. Kenapa ya? Kalau dari aku sendiri pribadi nih. Ya. Orang tuh lebih takut diposting di Busam daripada dilaporin polisi. Betul. Iya kan? Bener kan? Itu kayak Iya kan? dampaknya lebih besar. Jadi pressure betul sama Busam dia. Iya. Ayo, daripada kemasukan Busam. Ya kan gitu dia. Daripada kamu ke foto bubuan berserangan. Nah, iya benar. Iya. Kira-kira nih soal pandemik coronavirus ini kira-kira kelar kapan sih ya? Apakah kebijakannya udah bener atau memang
orang-orang yang udah pada nggak peduli, atau ya bodoh amat aja, daripada aku mati kena virus, mending aku usaha dulu nih cari duit. Dari kata-katamu ada sih itu yang yang dari beberapa kumpulan tempat aku ngumpul, itu tuh ada yang tuh yang sosokan nantang Tuhan. Menantang Tuhan. Iya. Anjay. Biar aja dong. Anjay. Biar aja dong. Zeus berarti dia itu menantang Tuhan. Zeus. Bilang, udahlah. Yang mati kan juga aku katanya. Iya benar. Ya kan dampaknya kan kamu juga Ya, nyusahin orang, benar. dokter, perawat dan Nah, yang aku tahu juga kan kamunya kan kerjanya di rumah sakit kan ya. Ah, iya, Di iya. rumah sakit umum Di rumah Wapsarani sakit kan. umum, Otomatis kamu tuh paling enggak tahu informasi terdepan lah soal gimana coronavirus ini. oh iya. Dan menurutmu di rumah sakit itu gimana sih orang menangani yang positif coronavirus itu? Apakah ruangannya digabungin kah atau di mana kah? Yang PDP ya? Ya, Itu lebih ke agak ke belakang sih, lebih ke belakang ruangannya. Oh, berarti ruangannya itu udah tertutup. Itu udah memang terkunci, zona bukan merah. Ya, bukan Udah akses orang lewat lah ya, begitu ya. Keluarga pasien pun boleh 1 dan itu yang punya kartu nginap gitu nah. Oh, berarti yang Jenguk pun nggak boleh. Jenguk pun orangnya nggak boleh ganti-ganti. Nggak boleh, itu aja. Oh, gitu. Nah itu kan ada batasannya tuh. Zona merah tuh udah ruangan tulip. Nah yang tulip itu yang bagian udah positif. Oh, itu yang udah positif. Yang kayak PDP atau yang PDP dan lainnya itu beberapa di ruang seruni. Oh, diseru. Dibikinkan ruangan lagi. Kayaknya udah penuh deh. Udah penuh. Udah banyak. Nah, terus apa yang harus kita lakukan nih kayaknya nih, misalnya kan ada orang parnoan kan, ada orang yang aku sih ngelihatnya gara-gara corona ini nih ada 3 tipe orang nih. Orang yang parno banget soal virusnya, Iya. ada yang biasa aja, ada yang bodoh amat sekalian. Bodoh amat sekalian tuh yang mana corona, mana. Nah, yang iya. gitu tuh. Itu banyak yang aku lihat kayak gitu tuh. Nah dia tuh nggak mikir dampaknya tuh bukan buat dia, bukan buat Betul. 1 atau 2 orang gitu aja. Betul sekali. Kalau bisa jangan sampai bawa ke rumah. Ya berarti SOP untuk kebersihan dirinya, bagaimana himbauan itu tuh harus dilakukan. Itu penting sih. Edukasi itu perlu sih. Nah ngomong-ngomong nih, kan kamu kerjanya di rumah sakit nih. Ah, Tadi kesini cuci tangan nggak? cuci tangan dong. Jangan-jangan nanti aku positif kayak apa? Nanti aku PDP gimana? Ngobrol-ngobrol positif. Ngobrol-ngobrol positif. Ngobrol-ngobrol positif. Ngobrol-ngobrol positif. Nanya-nanya ndak jelas positif kan lucu. Enggak dong, cuci tangan yang bagus dong. Iya. Nah, untuk tenaga kesehatannya nih, untuk di Rumah Sakit Wapsarani sendiri, yang jenguk pun harus pakai masker nggak? Diharuskan sekarang. Diharuskan sampai ke areal parkir pun, sampai ke kaki 5 luarnya nggak? Enggak, itu selepas dari lingkungan rumah sakit kayaknya udah. Berarti kalau masuk parkiran tuh harus masker, Itu dan masker. dan hand sanitizer-nya tuh tetap ada kan? Ada tetap Ada itu di setiap sudut. ruangan. Kalau di ibaratnya apa ya, di lasernya lorongnya itulah. Nanti ini lagi penambahan lagi nih. Dia sistemnya gimana nih hand sanitizer-nya nih? Dia bentuk galonan terus yang Untuk galon kecil yang dipencet itu kan. iya dipencet. Itu di setiap ruangan kayak ruangan anggrek, ruangan ini ditaruh di beberapa titik, misalnya kayak di tempat absen. Iya. Terus di misalnya kita habis ngantar dorongan berkas-berkas lah. Iya. Itu kan pasti ada bersentuhan dengan besi-besi atau apa kan di situ kan. Itu di situ langsung disediakan situ tempat cuci tangannya. Nah, untuk di rumah sakitnya sendiri, menurut pandanganmu sendiri nih, perawatnya kewalahan nggak? Pasti. Dokter dan perawatnya itu kewalahan Pasti. banget nggak? Capek cuy. Capek banget ya? Pasti. Itu Begadang, ngejagain orang sana sini, belum tahu juga dirinya positif apa enggak. iya. Bahaya Itu sih. yang aku kasihani itu. Ada satu keluarga pasien, ibu sama anaknya, satu mobil. Bagusnya si ibu ini dia berani ngecek. Oh, dia memberanikan diri. Beranikan diri untuk ngecek. Ngecek aku nih corona apa enggak nih?
Pas Dia bawa anaknya dia bawa anaknya ke rumah sakit. dalam satu mobil. Iya betul. Nah, pas dicek itu kan lagi si biodata gitu Iya, untuk ngisi data diri. perawatan. Sekalinya pas dicek dia ini Ibunya positif. nggak positif sih. Oh. Masih PDP. Nah, udah lama di situ dokter datang tuh katanya. Dok, pasien ini ternyata ada ininya, Dok. Sudah, kamu cuci tangan katanya. Buka bajumu, kamu langsung isolasi. Perawatnya langsung diisolasi. Perawatnya sendiri pun langsung diisolasi. Iya. Nah, yang parahnya lagi mungkin parnonya orang dengan corona ini ya. Masyarakat ya. Nah, si anaknya ibu ini dia negatif. Dia negatif corona. Dia negatif. Sampai ditelepon keluarganya nih. Gak ada yang mau jemput. Kasian. Iya. Kasian. Dia nggak sampai Padahal negatif loh ya. negatif tuh. Sampai dokternya nelpon keluarganya untuk jaminkan. Jemput anak ini katanya. Saya yang jamin kalau sampai keluargamu ada kenapa-kenapa katanya. Jemput anak ini karena anak ini nggak apa-apa katanya. Iya, yang perlu dirawat itu orang tuanya. Orang tuanya bukan dianya. Anaknya kan negatif, tapi karena keparnoan sama masyarakat dan media yang menggembor-gemborkan, melebih-lebihkan itu tuh, itu masuknya ke psikis kita juga sih. Iya sih. Ini mamanya positif, masa anaknya enggak sih? Sekarang batuk Batuk aja aku langsung lari 3 meter. Aku cuy. Bersin apa segala ya kan. Iya, benar. Dan juga yang corona ini makin memperparah di saat kita lagi menyambut bulan suci, bulan Ramadan. Itu impactnya menurutku gede banget ya pribadi ya. Karena asli Samarinda nih. Iya. Nggak lihat pasar Ramadan. Betul. Nggak cium sore-sore nggak cium ikan bakar di gor sendiri. Kita nggak bisa nyeleksi lumpia terbaik di susunan pasar Ramadan. Betul. Iya kan? Betul. Disusun nih. Itu kalau di pasar di pasar Ramadan di Gor Segiri itu Bingka Haji Kasim itu terbaik. Itu paling top, paling top. Tapi Haji Kasim itu di area Gor Segirinya ada 8. Yang mana yang original nih Haji Kasimnya nih. Ini ada buka cabang gitu ya. Buka cabang tapi kalau enggak jual nama aja nih. Aku Haji Kasim aja lah biar rame lah. Kan namanya lagi naik nih. Ya gitu sih. Pasar Ramadannya nggak ada. Terus juga orang tarawihan nggak ada. Karena himbauan pemerintah juga. Tadarusan. Itu tadarusan nggak ada. Kayaknya aku seminggu sebelum puasa kayaknya belum ada ngerasain awal puasa sih. Iya. Nisfu Saban pun juga B aja kan. Iya jadinya. Kan. Hype Ramadan di tahun ini kayak kurang aja gitu loh. Kurang sih. Ya menurutku sih kalau dari aku ya. 2020 ini salah install. Installnya virus. Iya, keinstall yang bervirus harus diinstal ulang nih 2020 nih. Gitu ya. Nggak ada antivirusnya apa ya? Semadap Indonesia nggak mau bikin semadap apa? Langsung aja gitu. Ayo semadap nggak mau bikin antivirus corona. Diminum dulu dong. Oh iya diminum. Haus ya. No. Haus. Minumannya ini Dekade. Enak kopi susunya. Oh iya nih, lambangnya kasih lihat. Iya dong, diliatin dong kan kita branding gimana sih? Kayak gini dong. Review. Oh ya gini. Review. Ya guys, ini namanya kopi susu aren. Aren nggak sih? Kopi susu Dekade ya. Pokoknya yang bikin jago. 14045. 14045 McD. Yoi. Dia nggak bayar. Nggak boleh disebut. 14045 dong. Pokoknya alamat Dekade Kopi nanti ada di sini. Langsung aja ya. Nggak ada sekarang. Nanti ya. Di sini. Aku bikin susah editornya di sini. Nah, di sini ada juga nanti nih. Editornya capek cuy. Editornya biar PR aja nanti. Biar ada kerjaan aja udah. Biar banyak kerjaan aja nanti. Iya. Oke. Menarik ini pembahasannya. Macam-macam cuy dari bola. Iya, banyak. Dari bola, dampaknya lah. Rumah sakit dan lain-lain. Karena ini kan aku juga kerjaan masih banyak ditunda nih gara-gara corona nih. Iya. Banyak ditunda nih, banyak di cancel, apa-apa di cancel. Bingung mau ngapain. Work from home juga nggak tahu juga mau ngapain. Jadi kerjaan yang ngapain. Jadi sekarang tiap sore
kerjaan dan layangan. Yoi, old school loh. Throwback. Iya kan, balikan masa lalu, masih ada nggak nih skill nih main layangan nih? Nah itu yang ada di beberapa daerah aja sih. Ya betul sekali. Dan itu adalah layangan itu kultur Indonesia banget yang sudah turun temurun. Nah dari Turun-temurun, bapaknya kan? nih. Pas aku main layangan aja itu tuh om-om aja tanya, wih bagus juga benangmu nih. Wih. Gelasannya. Iya Gelasan. Padahal nggak ada Gelasan. gelas di benangnya. Gelasannya beling tuh padahal tuh. Iya benar. Tuh kalau dulu itu ditumbuk. Iya, baru digesek-gesek. Digesek-gesek, baru tegangan. Benar. Angin deras sobek jari. Iya sih, layangan itu emang musim nggak pernah tergantikan sih. Pokoknya musim layangan itu adalah musim tahunan. Tapi nggak bisa ngalahin musim-musim lain. Kalau kita bicara kuliner ya, sekarang ini orang lagi gila-gilanya boba. Wih, boba di mana-mana tuh. Iya, boba lagi di mana-mana nih. Apapun pakai boba nih. Mungkin nggak lama martabak pakai boba. Ayo, bayangin dah kamu, martabak pakai boba. Martabak pakai boba, cuy. Coba. Ya. Apa DKD nggak mau coba apa ya? Iya. Ya kan? Kan terobosan. Kopi susu, boba, green tea. Green tea. Nastar green tea coba ya. Makin dah jelas sudah apa sudah rasanya itu. Nastar green tea. Makin dah jelas sudah. Kita juga mau ngenalin sih, karena ini nih project baru kita di Dekade soal podcast ini. Podcast ya. Jadi kita ini bukan sekedar ngobrol biasa juga, ya obrolannya ringan aja sih. Dan untuk media promosi juga, siapa tahu kalian pengen mau bikin kayak kita juga. Betul. Mau bikin podcast ala-ala Deddy Atau Kondologit Deddy Corbuzier ya kan, Smart People gitu-gitu. Kalian bisa kesini nih. Kita punya gearnya, kita punya lighting yang proper, tempat yang proper. pokoknya udah Nanti bisa kontak lah langsung ke sini lagi. sini lagi. Kesini lagi. Dan kesini. Nah, siapa tahu kalian bingung nih karena corona nggak tahu mau ngapain kan? Iya, betul. Ayo bikin podcast yuk. Apa kek? Mungkin Ngomongin dari apa? dari dia efek diam di rumah aja. Iya, benar. Dia jadikan podcast, so tahu bisa ngedukasikan orang juga sih. Iya, siapa tahu jadi lurah. Karena ini kan otomatis kita latihan pidato nih. Jadi presiden atau wali kota pun ya. Enggak mau ya. Enggak mau. Gini ya udah. Enak ya. Iya, bener. Enak jadi anak gang aja Bener. coy. Nah, kalau dari sisiku sendiri ya, di sisi industri kreatif, Iya. efek corona ini nih juga ngeri banget. Karena kalau dari sudut pandangku sendiri, ini bukan masalah kesehatan dan ekonomi aja yang kita pikirin ya. Nah, kalau boleh jadi perbandingan nih, kamu lebih mikirin soal corona ini nih kesehatannya apa ekonominya? Kamu kerja di rumah sakit kan? Kamu mentingin kesehatannya atau ekonominya? Gimana menurutmu? Lebih ke kesehatan sih. Kesehatan Kesehatan, penting ya. perlu. Kesehatan penting. Percuma kan cari duit banyak-banyak tapi ya Sakit-sakitan. Iya kan? bener Mending juga sih. sehat Ya, aja dulu, makanya- mau jadi apa? Iya, Mau bener. jadi mie ayam. Jualan mie ayam penting sehat. Iya kan? betul. Daripada jadi cencorang belalang sembah kayak gini aja nggak Iya, ngapa-ngapain. nggak jelas. Betul. Ini kan obrolan juga obrolan santai aja dan nggak ada maksud mau menyudutkan siapapun atau menyindir siapapun. Ini kan emang obrolan. Hanya sekadar obrolan. Sama aja sih kayak ngobrol-ngobrol di gang, di Betul, tempat obrolan warung kopi tapi warung dengan kopi. mic bagus aja. Iya sih. Sobok dan kamera yang mahal ini. Nah, mungkin dari obrolan kita siapa tahu nih ada yang bisa ngedukasikan orang. Betul sekali. Sebenarnya yang dia omongin di tempat tongkrongan, kalau orang dengar itu kan bisa jadi Betul. yang bagus juga sih. Nah, sekarang nih aku mau pengen minta edukasi dari kamu nih. Aduh, kasih edukasi nih. Tentang corona virus ini nih orang banyak nggak tahu nih apa tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Seperti mencuci tangan physical distancing, social distancing dan lain-lain. Iya. Menurutmu apa yang harus diedukasi ke masyarakat? Kalau aku aja gitu ya, mencegah.
Mencegah. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil. Wih, ditepuk tanganin. Terima kasih. Jadi yang bisa kita kumpulin kesimpulan dari pembicaraan yang nggak ada isinya juga ini, iya kan? Dari bola loh. Iya, dari bola dan Dari corona bola. sampai ke layangan. Ya. Nggak ada hubungan. Bayangin lah kamu Ruben main layangan. Layangan nanti Dia kita nggak bisa main bola, main layangan aja. kayak apa ya coba. Nanti kita cari penjual gelas layangan yang bagus aja di mana. Betul, nanti kita Mungkin tuh di episode lain aja tuh. Bener tuh. Jadi kesimpulannya tetap jaga jarak. Betul. Patuhi pemerintah, jangan berkumpul. Ikutin aja, nurut aja dulu. Ya walaupun kalian di rumah aja sih, paling enggak kalian bisa make something nih. Bisa melakukan sesuatu atau hal positif apapun. Apapun itu ya. Iya. Hal positif salah satunya ya pasang iklan di sini. Iya. Nih, Kita pasang iklan di sini. Kita juga di sini jaga jarak kan? Iya, jaga jarak kan? Jaga jarak lah. Ini lensanya wide nih, padahal 7 meter kita ini. Iya. Jadi kita nih. Kos-kosannya gimana? Sabi Oke. sih. Terima kasih waktunya. Gede ya. Terima kasih pada Terima kasih. Oke. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Thank you. Yuk. David di sini dan Keep Talks. See you next talk.